bencana banjir di Aceh itu bukan bencana, siksaan itu. Semoga kapan diulangi lagi, dihabis sampai habis dulu. Orang Aceh ini aku pun gak suka, biar habis semua lah. Orang Aceh, Sumatera Barat ini biar habis semua karena orangnya gak ada syukurnya. Pemerintah membantu ini bukan main-main, tapi dia gak pernah ada rasa syukur. Buat orang-orang yang mendoakan keburukan buat Aceh, terutama orang Jawa nih ya, aku nggak ngerti nih motivasinya tuh apa. Apakah buzzer? Apakah memang dari kelompok ya, kelompok yang logonya P dan A itu ya sehingga ingin memecah belah khususnya suku Jawa nih ya, yang mengaku orang Jawa tapi mendoakan keburukan untuk orang Aceh. Kau pikir di Aceh ini yang tinggal cuma orang Aceh? Enggak, orang Jawa banyak di sini. Aku contohnya. Saya dan kita semua sudah sampaikan yang baik-baik. Tapi kalian budak, kalian tuli. Afala ta'qilun, kalian tidak punya utak. Silahkan kalian kibarkan bendera bulan bintang kalian setinggi langit, kibarkanlah. Tapi kalian jangan pura-pura lupa. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak sadar ya. Setiap banjir melanda tanah air kalian ya, tanah kalian maksudnya ya. Setiap kali banjir bandang melanda tanah kalian, bahkan pada saat tsunami 2024, yang datang mengevakuasi bukan bulan bintang, bukan. Yang mengevakuasi, yang menyelamatkan nyawa, yang menyingkirkan puing-puing bukan bulan bintang, tapi orang-orang Indonesia loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang banjir bandang susulan ya, yang kemarin kembali melanda sebagian wilayah Aceh. Walaupun tidak sebesar banjir sebulan lalu, tetapi banjir bandang susulan kemarin telah membuat banyak warga Aceh kembali ketakutan. Dan di sini warga Aceh mulai terpecah teman-teman ya, menjadi dua kubu antara yang menginginkan Aceh merdeka dengan mereka yang mencaci maki pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh gitu ya, dengan masyarakat Aceh yang tidak setuju Aceh merdeka. Jadi ada dua kubu nih, kurang lebih seperti itulah yang ingin saya sampaikan ya. Mereka justru mengingatkan ya, kubu yang kedua mengingatkan saudara-saudaranya agar bertaubat itu. Kalau tidak bertaubat maka akan ada bencana-bencana lagi yang dikirim Tuhan dan mungkin saja lebih dahsyat. Ini gimana ya? Kok ternyata saudara-saudara kita di Aceh itu tidak satu suara ya. Ada yang menginginkan Aceh itu merdeka, ada juga yang menginginkan Aceh itu tidak merdeka, cukup menjadi bagian dari Indonesia. Benar kata netizen selama ini bahwa mereka yang selama ini membacot Aceh merdeka sebetulnya hanya sebagian kecil dari warga Aceh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Proses evakuasi warga dari banjir kiriman bersama teman Rani.
Air turun lagi ya Allah. Ya Allah. Bang, kemana kami bang? Bang, kemana kita bang? Oh, mundur, mundur, mundur. Mundur, bang, mundur, bang. Cepat, bang. Mundur, bang. Berto gunung jikling merawung jimuranggong aso wedonya. Ya, teman-teman ya, kayak gimana gitu kita menontonnya gitu loh. Belum selesai penanganan bencana, ya kan? Mereka masih keluar-keluar mencaci maki pemerintah pusat. Banjir bandang datang lagi, walaupun tidak sebesar pada akhir November lalu gitu kan. Tapi ya tetap saja trauma mereka kan belum hilang. Jadi banjir yang tidak begitu tinggi ini pun sudah menyebabkan mereka itu menjadi sangat ketakutan. Intinya saya berharap gitu ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun berada, termasuk di Aceh ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Lanjut. Saya dan kita-kita semua sudah sampaikan yang baik-baik, tapi kalian budak, kalian tuli. Afala ta'qilun, kalian tidak punya utak. Kalian hanya mendengarkan orang yang suka ikut-ikutan keluar-keluar. Kalian tidak mendengar nasihat. Kalian terlalu ambisius untuk keinginan, untuk kepuasan hawa nafsu, sampai kita mengatain orang-orang lain. Lihat tuh, teka banget tuh, lihat tuh, hujan deras, langitnya hitam gelap banget. Jangan sampai 44 hari pemalam ini nggak nongol lagi seperti yang sepekan yang lalu. Tuh, lihat guys, bawah sini nih, ini putih nih, ini putih, ini udah gelap banget hitam nih. Ini hujan semua, ini hitam nih. Gila tuh. Sampai ke situ tuh. Kalau ke situ tuh arah Banda Aceh tuh. Itu arah ke Banda Aceh. Kalau sini arah ke Sigli. Tuh udah pada gelap tuh. Di Merdu sana ada ya banjir, udah kebanjiran. Ulegle, Jalan Rel Merdu, Grong-grong Merdu udah kebanjiran di sana. Mereka tidak ada cara lain katanya tadi. Mereka keselamatan dulu katanya. Makanya kalau lagi diberi musibah, berzikir, bertobat, jangan keluar-keluar mengatain satu sama lain. Dari Sabang sampai Merauke mayoritas kita Islam. Ya, kalau keluar-keluar sama aja kita tuh ngundang lagi balaknya tuh, tengok tuh. Apakah ini bisa asap ini hujan nanti ini ya? Jangan ada deras lagi nih. Bagaimana lah di Sigli sana nih ya? Aku udah di Padang Tinggi nih. Lihatlah. Aduh, mau gimana lagi ya? Kita dinasihatin baik-baik, disuruh muhasabah, disuruh berdoa ya kan? Malah keluar-keluar menyalahkan saudara kita yang bergelar muslim di Pulau Jawa sana. Sedangkan mereka di sana sudah ikhlas. Di sana juga lagi musibah-musibah. Astagfirullah, Masya Allah, ya Allah. Merinding bulu aku guys. Merinding bulu kedukku, merinding. Aku pernah berada di beberapa kelompok di provinsiku ini. Aku nasihatin supaya aku nggak didengar di sini. Aku nggak didengar karena aku bukan orang kaya, karena aku bukan aulia, bukan ulama, bukan ustad. Aku hanya orang miskin yang berada di kalangan mereka itu nggak pernah didengar. Mereka itu haus ujian, haus validasi, semua haus. Semoga ini tidak Allah tenggelamkan ya.
Semoga ini tidak Allah lenyapkan ya. Semoga Allah selamatkan ya. Allah beri peringatan ketiga, semoga kita nanti dapat muhasabah diri, tidak lagi membenci satu sama lain. Karena pada hakikatnya nanti kita umat muslim akan berkumpul di seluruh dunia, dan juga umat non-nonis akan berkumpul di seluruh dunia ini. Oke. Hatiku menangis, hatiku menangis, hatiku menangis melihat saudara-saudaraku. Dan diingatkan sama penceramah pendakwah oleh aulia Allah, oleh wali-waliullah, tapi tidak mendengar, merinding bulu aku ini. No, lihat no, semakin deras ni hujan ni, lihat ni, lihat no, lihat no. Semakin deras banget ni hujan, guys. Tu, kepada pula pun. Ini airnya datang dari laut. Biasanya hujannya dari gunung kan, Ini dari laut tuh, wah. Tuh dari laut, bukan dari gunung ya, ini dari laut tuh. Ya, baik gelap kali dah ni. Coba kalau hujan sepekan ya. Emak gas, semakin digas nih hujan nih, semakin waras banget nih. Gak bisa lagi kedengeran apa-apa nih gas, deras banget nih hujan. Nah, ya, ini adalah salah satu warga Aceh, ya, yang sepertinya itu kurang sependapat dengan pendapat warga Aceh yang lain yang ingin agar Aceh itu merdeka, ya. Barusan sudah kita dengar bareng-bareng dan tidak perlu saya komentari lebih panjang lagi, ya, karena kita sudah sama-sama mendengarnya, ya toh? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Benarkah pendapat netizen selama ini yang menyebut bahwa sebetulnya warga Aceh yang bacotannya itu selalu menghina pemerintah pusat, kemudian juga menghina suku Jawa, dan mereka ingin merdeka, itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari warga Aceh, ya. Sebagian besar warga Aceh seperti yang baru saja kita saksikan. Nah, menurut teman-teman gimana? Setuju apa enggak ya? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Bencana banjir di Aceh itu bukan bencana, siksaan itu. Semoga kapan diulangi lagi, habis sampai habis dulu. Orang Aceh ini aku pun gak suka, biar habis semua lah. Orang Aceh, Sumatera Barat ini biar habis semua, karena orangnya gak ada syukurnya. Pemerintah membantu ini bukan main-main, tapi dia gak pernah ada rasa syukur. Jadi saya mohon kapan diulangi lagi bencana ini sama Allah di Aceh ini, semoga habis semua total, biar gak ada kerusuhan di Indonesia lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku senang sekali loh kalau bencana di Aceh ini diulangi lagi sampai habis loh. Orang Aceh ini nggak pantas hidup. Orang nggak pernah bersyukur, diterima, ditolong pemerintah, punya tidak. Semua ini orang Aceh ini memang seperti itulah. Semoga musibah itu datang lagi sampai orang Aceh ini habis total. Orang ini nggak ada syukur, rasa syukurnya orang-orang ini. Semoga musibah di Aceh ini datang lagi 70 kali atau 100 kali lagi, seperti itulah. Terima kasih. Assalamualaikum. Orang-orang Aceh ya, provinsi yang paling berisik itu adalah Aceh. Aceh itu berisik sekali ya, paling berisik sekali, paling sombong sekali. Ya buat kalian semua ya orang-orang Aceh, walaupun tidak semua orang-orang Aceh ya, silahkan kalian kibarkan bendera bulan bintang kalian setinggi langit, kibarkanlah. Tapi kalian jangan pura-pura lupa, jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak sadar ya. Setiap banjir melanda tanah air kalian ya, tanah kalian maksudnya ya. Setiap kali banjir bandang melanda tanah kalian, bahkan pada saat tsunami 2024, yang datang mengevakuasi bukan bulan bintang, bukan. Yang mengevakuasi, yang menyelamatkan nyawa, yang menyingkirkan puing-puing bukan bulan bintang, tapi orang-orang Indonesia loh. Indonesia yang selalu kalian hina, dikatain pengemis. Indonesia yang selalu kalian bilang Indonesia tidak bisa kalau tanpa Aceh. Indonesia yang selalu kalian katain penjajah, ya.
Jangan lupa, bukan bulan bintang yang membantu kalian, bukan ya. Jadi jangan terlalu sombong ya. Terus nanti ke depannya kalau nanti kena banjir bandang lagi atau tsunami, minta bantuan aja ya sama bulan bintang. Ya, oke? Yuk. Iya, miris sekali teman-teman ya. Bapak yang barusan ini mendoakan ya agar Aceh dan Sumbar musnah semua. Ini adalah contoh yang tidak baik ya. Saya hadirkan untuk kita diskusikan bersama dan saya disclaimer bahwa ini adalah bad example, wrong example ya, contoh buruk, contoh yang salah dan tidak boleh ditiru. Bagaimanapun kekecewaan kita terhadap sikap saudara-saudara kita di Aceh ya yang sudah diberi bantuan tapi malah mencaci, memaki, menghina dan lain sebagainya, tetap tidak boleh kita kita luangkan ya emosi kita dengan mendoakan saudara-saudara kita seperti yang baru saja kita saksikan ya. Sekali lagi ini tidak baik, ini contoh yang tidak baik ya. Lanjut. Buat orang-orang yang mendoakan keburukan buat Aceh, terutama orang Jawa nih ya. Aku nggak ngerti nih motivasinya tuh apa. Apakah buzzer? Apakah memang dari kelompok kelompok yang logonya P dan A itu ya sehingga ingin memecah belah, khususnya suku Jawa nih ya, yang mengaku orang Jawa tapi mendoakan keburukan untuk orang Aceh. Kau pikir di Aceh ini yang tinggal cuman orang Aceh? Enggak, orang Jawa banyak di sini. Aku contohnya, aku orang Jawa yang sudah 14 tahun tinggal di Aceh dan aku nyaman. Jadi kalau kau nggak tahu karakteristik orang Aceh, nggak usah banyak ngomong lah kau, ya. Jika memang ada sebagian entah itu kecil atau besar orang-orang Aceh yang menginginkan merdeka, tuh ya wajar. Coba baca deh sejarah, supaya kalian paham kenapa mereka bisa menuntut itu. Dan yang bilang katanya, minta bantuan dari pusat. Kau pikir dana dari pusat itu dari mana? Dari daerah, salah satunya dari Aceh yang kaya raya ini. Kau pikir kenapa pemerintah Indonesia kasih istimewa buat Aceh? Karena Indonesia nggak mau kehilangan Aceh. Jadi sebelum ngomong, pakai dululah otak kau ya. Pakai dulu otak kau. Jangan asal bunyi kau. Nah ya kan, kepada orang-orang yang mendoakan keburukan terhadap Aceh, terutama orang Jawa nih. Nah, ini saya juga agak tidak sependapat, Mbak, ya kan? Karena sebetulnya tidak ada orang Jawa yang mendoakan buruk kepada saudara-saudara kita di Aceh, ya. Doa-doa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di Jawa yang mungkin saja kurang enak didengar, sebetulnya itu adalah sebuah reaksi atas aksi yang dilakukan oleh oknum warga Aceh, ya. Coba tengok tuh di media sosial tuh, di TikTok banyak sekali oknum-oknum warga Aceh, terutama yang suka menggunakan atribut-atribut GAM gitu ya. Itu yang mencaci, memaki, menghina suku Jawa ya, bahkan termasuk seorang mantan kombatan GAM yang sudah melarikan diri ke Denmark itu setiap hari sangat rajin, Mbak, mencaci maki suku Jawa gitu loh. Jadi ketika ada orang Jawa yang mungkin saja sebagian mendoakan itu kurang baik terhadap saudara-saudara kita di Aceh, itu sebetulnya adalah bentuk reaksi atas aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Aceh ya. Iyalah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada oknum rakyat Aceh lagi yang bergejolak saya lihat di media massa ini maupun di netizen, di TikTok. Janganlah berpikir mau berpisah dengan Indonesia ataupun mendirikan bendera sendiri. Itu tidak bagus. Allah itu akan murka. Ingatlah kata-kata saya. Apabila kalian bergejolak ingin merdeka, Allah akan murka. Sudah berapa kali dulu tsunami begitu juga. Kalian bergejolak ingin merdeka, mendirikan bendera GAM. Tak lama datang tsunami. Ini begitu juga mendirikan
bendera kembali. Bintang merah itu bendera apa itu? Ingin merdeka lagi. Dibilang pusat tidak adil. Ternyata datang lagi bencana banjir bandang. Sudah terjadi banjir bandang. Kini kalian bergejolak lagi. Ingin merdeka lagi. Marah sama presiden. Apa mau kalian sebenarnya? Janganlah begitu. Ya. Bersatulah kalian, rakyat Aceh. Agar tentram, damai. Tidak ada bencana akan datang. Tapi kalau kalian bercokolan, satu di antara lain tidak cocok. Sama gubernur tidak cocok. Sama bupati tidak cocok. Ingin mendirikan hak masing-masing. Murka itu akan Allah. Allah itu akan murka. Percayalah. Bencana itu datang bukan karena segelintir ditumbangi pohon di gunung sana, bukan. Karena Allah itu murka melihat masyarakatnya bercokolan, tidak tentram, tidak damai, satu di antara lain. Yang satu ingin merdeka, yang satu tidak mau. Yang di luar negeri provokator terus, buruk-burukkan pusat terus. Sebenarnya siapa yang salah? Kita lahir, Anda lahir di Aceh. Sudah bersatu Indonesia ini. Sudah bersatu NKRI. Mengapa kalian berani-berani ingin merdeka? Apa sih yang dibanggakan Aceh itu? Jangan begitulah. Bersatulah kembali di dalam NKRI. Oke? Jangan lagi ingin merdeka, ingin itu, ingin ini, mendirikan presiden. Itu banyak tantangannya. Apakah rakyat Anda sudah siap perang untuk menghadapi Indonesia ini? Anda sendiri. Jangan panas-panas tai ayam. Nanti turun tentara ke situ, diam semua. Jangan begitulah. Berpikirlah secara dewasa untuk anak cucu kita ke depannya. Jangan sedikit-sedikit nyalakan pusat. Sementara orang Aceh yang kaya itu enggak kalian salahkan. Yang kedudukannya di luar negeri itu dari mana ambil duitnya? Kalau enggak dari Aceh. Itulah kalian tuntut. Asik presiden aja kalian tuntut. Asal ada presiden tuntut. Asal ganti presiden tuntut. 100 kali ganti presiden, 100 kali kalian tuntut. Kan dari situ udah nampak itu siapa yang bersalah. Marilah bersatu. Kita lahir di Aceh, saya lahir di Medan, udah merdeka, udah bersatu Indonesia ini. Mengapa diutak-atik lagi? Dibongkar-bongkar yang masa lalu. Masa lalu begini ya, masalah yang buruk dipendam. Dipendam itu masalah buruk apapun. Diangkat kebaikannya. Diangkat kebaikan. Jangan diburukkan kebaikan. Begitulah baru kita bisa tentram di Indonesia ini. Ini umpama ya, umpama. Pak Gubernur Mualim ada kesalahan. Kalian tutupi. Jangan kalian bongkar. Tutup. Ada kebaikannya, kalian angkat. Angkat kebaikannya. Begitu. Ini enggak sedikit-sedikit perang. Jangan menangis Mualim. Persatukan tentara-tentara kita. Apa kali sih tentara kalian dibandingkan
dengan Indonesia ini. Kok sok gaya-gaya kali, jangan gitulah. Ya, jangan gitu. Damailah kita. Dari dulu kita sudah damai. Udah damai kita dari dulu. Dari nenek moyang kita sudah damai itu Aceh sama Indonesia. Udah NKRI. Kalau nggak mana ada mungkin pahlawan. Ayo, pahlawan Aceh ada. Kuburannya di Jawa. Nah, ini ada lagi kulihat di TikTok itu. Nyanyikan pula, dirubah pula lagu Indonesia Raya menjadi Jawa Mampus apa itu tadi tuh. Itu kayak mana itu otaknya kayak gitu tuh. Kepada rakyat Aceh, ya, itu kalian cari itu yang merubah lagu bendera merah putih itu. Pada TNI tangkap itu Pak TNI yang merubah lagu Indonesia itu. Itu tidak betul itu. Jangan gitulah. Kalau kalian benci nengok orang Jawa, benci dengan Indonesia, cara bagus. Karena ada itu tata cara kalau kita bercerai suami istri. Cara bagus. Bukan cara emosi, mengejek, menghina. Itu nggak ada akhlak itu, akhlak binatang itu. Aceh itu terkenal dengan serambi Mekah. Mana akhlaknya? Sebagian ya oknum ya, bukan rakyat semua Aceh. Rakyat Aceh bagus-bagus, saya sudah pernah bergaul dengan orang Aceh. Bagus-bagus itu rakyatnya. Provokator ini yang ngeri. Jangan kalian beri provokator di Aceh. Kalau Aceh itu mau tidak datang lagi bencana. Apabila kalian biarkan oknum Aceh itu merongrong Aceh, maka bencana akan datang kembali. Camkanlah kata-kata saya, karena saya sudah mempelajari dari dulu masalah Aceh ini. Apabila orang Aceh bergejolak ingin merdeka, maka yang datang adalah bencana. Allah itu murka. Apakah kalian tidak sadar dengan tsunami datang, dengan banjir bandang datang, itu semua gejolak dari masyarakatnya. Karena masyarakat di antara Aceh dengan Aceh itu tidak sepaham, tidak cocok. Ada yang bilang Aceh udah kiamat. Itu orang Aceh sendiri yang mengatakan Aceh itu sudah kiamat. Jadinya carilah jalan terbaik agar murka Allah itu tidak datang lagi, ataupun teguran Allah tidak datang lagi. Oke, cari jalan terbaik. Jangan sedikit-sedikit mau merdeka, mau pisah dengan NKRI. Itu akan mendatangkan bencana. Allah tidak setuju. Allah murka melihat orang-orang itu. Tapi yang baik kena juga dampaknya. Itu kalau Allah sudah memberi teguran. Satu yang berbuat, 1000 yang kena dampaknya. Oke, sekedar informasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kali ya kakek barusannya, tapi nggak masalah lah. Isinya daging semua ya, nasihatnya sangat terpuji ya. Jadi intinya janganlah kita lagi ingin merdeka ya kan. Kemudian juga menyalah-nyalahkan pemerintah pusat. Jadi begini loh, kalau menurut saya teman-teman ya, mungkin saya berbeda pendapat dengan kakek yang barusan atau teman-teman sekalian. Saya sebetulnya kurang begitu peduli jika saudara-saudara kita di Aceh itu meminta merdeka. Nggak masalah, itu hak mereka untuk menyampaikan aspirasi ya. Tapi tempuhlah dengan jalan-jalan yang jujur gitu loh. Jangan ingin merdeka kemudian mencaci maki suku Jawa. Ingin merdeka kemudian memfitnah pemerintah katanya tidak peduli. Memfitnah pemerintah lambat. Memfitnah pemerintah ini itu. Itu yang bagi saya itu kurang elok begitu ya. Kalau ingin merdeka ya nggak apa-apa, sampaikan aja itu pendapatnya dan tempuhlah jalur-jalur yang diperbolehkan gitu loh. Misalnya itu
ke sidang PBB, referendum, dan lain sebagainya. Yang penting itu damai dan jangan mencaci, memaki, atau menghina. Dulu kita masih ingat teman-teman ya, ketika ada gerakan di Timur ya, yang akhirnya lepas menjadi Timor Leste, itu nggak ada tuh yang namanya narasi-narasi mencaci maki orang Jawa. Saya masih ingat ya, masa-masa referendum di masa pemerintahan Habibie itu nggak ada istilah mencaci maki orang Jawa, ya kan, nggak ada. Mereka ingin merdeka, ya udah ingin merdeka aja gitu, angkat senjata, ya kan. Nah ini kan enggak, mencaci, memaki, menghina. Nah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.